anhu fajtanibuh. Apapun yang aku larang kepadamu, maka tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apapun yang aku perintahkan kepadamu, kerjakan sesanggup-sanggupmu. Coba perhatikan Bapak Ibu, ada nggak perbedaannya? Beda. Kalau terkait masalah larangan, Nabi tidak ada kompromi. Dalam Islam, kalau sudah cerita larangan, tidak ada kompromi, tidak ada tawar-menawar. Apapun yang dilarang, tinggalkan. Tapi kalau sudah apapun yang diperintah, kata Nabi, kerjakan sesanggup-sanggup kamu. Pertama, larangan, Bapak Ibu. Harus kita yakini terlebih dahulu, apapun yang dilarang oleh Allah pasti tak baik. Ya, apapun yang dilarang oleh Allah itu pasti tak baik. Tak akan mungkin sesuatu itu dilarang oleh Allah kalau sesuatu itu baik. Karena taulah Allah bahwa ini tak baik, makanya dilarang oleh Allah. Maka kalau sudah cerita larangan, nggak ada tawar-tawar. Begitu dibilang Allah, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Sesungguhnya telah kami haramkan bagi kamu, kata Allah. Apa yang diharamkan? Maitata waddama wa lahmal khinzir, memakan bangkai dan memakan darah serta memakan daging babi. Itu larangan, jelas dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Maidah, jelas disebutkan Allah begitu. Jadi kalau sudah jelas diharamkan Allah, tak pala perlu lagi capek-capek kali awak mengkaji. Kalaupun dikaji boleh, tapi tidak pala mesti menunggu hasil kajian baru kita kerjakan. Ya, begitu dibilang Allah, kuharamkan kamu makan bangkai, tinggalkan. Yang namanya bangkai, tinggalkan. Yang namanya darah, tinggalkan. Yang namanya daging babi, tinggalkan. Tak perlu pun ada kajian yang mengatakan daging babi itu tak sehat begini-begini. Asalkan sudah dibilang Allah haram, tinggal. Jangan lagi berkilah-kilah kita. Ya, enggaknya pala banyak-banyak Ustaz, dikit-dikit sajanya katanya pula. Agak lemak pula kata orang katanya. Agak lemak pula dibilang. Ya, nggak ada cerita. Kalau sudah dibilang daging babi, tak ada. Jangan lagi berkilah-kilah. Karena sifat berkilah-kilah itu mencari-cari alasan, itu sifat Yahudi itu Pak. Sifat Yahudi itu begitu. Asalkan disuruh Allah ada saja alasan. Disuruh Allah motong lembu macam mananya? Ya, lembu yang begini kata Nabi Musa. Coba tanya lagi sama Allah, warnanya apa? Tanya warna. Dah, udah dikasih tahu warnanya kuning. Coba tanya lagi, yang udah membajak sawah apa belum? Semua ditanya. Termasuk juga larangan sifat Yahudi itu. Diharamkan Allah untuk, ini kebiasaan Yahudi Pak. Yahudi itu dulu kebiasaannya itu orang-orang pantai itu biasalah orang pantai nyari ikan. Ya. Nelayan. Setiap hari nyari ikan sehingga lupa ibadah. Maka ditetapkan oleh Allah ibadah orang Yahudi itu hari Sabtu. Maka kalau hari Sabtu kata Allah, jangan lagi ada yang menangkap ikan. Hari Sabtu itu fokus ibadah. Nah, kalau kita kan hari Jumat, orang Yahudi itu ibadahnya hari Sabtu. Begitu dibilang Allah, dibilang nabi-nabi. Kan nabi paling banyak kan sama orang Yahudinya pula. Paling banyak nabi itu sama orang Yahudi. Tak tersebutkan yang 25 itu, lebih banyak lagi orang Yahudi nabi. Jadi begitu dibuat Allah aturan Sabtu tak boleh menangkap ikan. Sabtu itu hanya untuk ibadah. Tara dia akal-akali orang itu kalau tukang mengolah pula.
diakali orang tuh. Memang tak pergi orang tuh ke laut, tapi dibikin orang tuh kolam di samping pantai itu, ya. Jadi begitu nanti naik pasang air laut nih, ya kan, masuklah ikan tuh ke dalam kolam penampungan itu. Begitu surut nanti balik lagi laut tuh, sudah tinggallah ikan tuh di dalam kolam. Datang nabinya, nabi orang Yahudi ini, kenapa lagi kalian kerjakan lagi menangkap ikan di hari Sabtu? Dijawab orang tuh, hendaknya kami menangkap ikan nih, ikan tuh sendiri yang masuk, katanya pula. Ikan tuh sendirinya yang masuk ke kolam, di mana pula kami menangkapnya, katanya. Itulah otak Yahudi itu. Makanya kalau ada orang Islam udah dibilang haram, dia akal-akalinya juga, berarti otak mengakali saja. Maka Bapak Ibu, kalau sudah sifatnya larangan, nggak ada cerita tawar-tawar, sedikitnya Ustadz, bolehnya itu nggak ada cerita. Ya, dilarang Allah apa misalnya? Dilarang Allah berzina, nggak ada cerita. Zina dikit-dikit, yang namanya zina haram. Durhaka sama ayah emak diharamkan Allah, nggak ada cerita, haram. Apalagi memakan harta yang bukan milik kita, haram. Tinggalkan, nggak ada tawar menawar. Itulah kalau sudah cerita larangan. Termasuk dosa besar adalah misalnya membunuh, termasuk tak ada cerita. Kalau sudah cerita membunuh, haram. Apalagi bunuh diri, haram. Tapi sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau baca berita, entah kenapa pula sekarang nih Pak, tengoklah di berita. Ini fenomena bunuh diri ini luar biasa ini. Tengok Bapak lah berita-berita sekarang nih. Saya baca berita berapa bulan terakhir ini. Ini luar biasa ini fenomena bunuh diri di kita ini sekarang luar biasa. Yang kemarin terakhir nih seminggu yang lalu di Malang. Tuh hebat tuh Bu. Nauzubillah, jangan sampai. Ada guru honor SD. Guru SD honor terakhir bunuh diri dia sama istrinya, diracunnya anaknya satu, anaknya dua, ya, anaknya dua, yang satu dibiarkannya hidup, yang satu diracunnya. Jadi 3 orang tuh yang mati, satu keluarga, ya. Dia laki-laki guru honor SD, istrinya sama satu anaknya kelas 6 SD. Saya tak bayangkan ada seorang ayah yang sanggup membunuh anak sendiri. Kalau dulu ada pepatah mengatakan, Pak, sekejam-kejam harimau tak ada yang makan anak sendiri. Itu dulu. Sekejam-kejam harimau tak ada harimau yang makan anak sendiri. Itu binatang. Sekarang lebih parah dari binatang. Sanggup dia minum racun, istrinya juga minum racun, anaknya diracunnya. Satu anaknya yang dibiarkannya hidup, dibikinnya pula wasiat di cermin. Papa, mama dan adik pergi dulu ya, kakak yang kuat yang begini-begini. Ya Allah. Setelah diselidiki ternyata memang fenomenanya pada hari ini ujung-ujungnya juga adalah permasalahan ekonomi. Udah golap kali rasanya dunia ini. Ternyata dia punya hutang sama rentenir 200 juta. Terkadang pikir, apalah sampai 200 juta pula berhutang. Kalau cuma hutang-hutang di warungnya, paling hutang-hutang makannya. Ini rumah ngontraknya, tapi bisa sampai berhutang dia 200 juta. Nggak terpikirnya lagi macam mana membayar utang yang 200 juta itu. Pendek akal, pendek pikiran, bunuh diri, selesai. Pikirnya dengan bunuh diri selesai dia. Oh, begitu sampai dikubur, udah geram kali ini nungkar nangkir nengkoknya nih. Begitu masuk, bang, kata malaikat tuh, ya kan? Pikirnya dengan bunuh diri dia selesai masalah. Begitu dia bunuh diri, makin dalam waktu. Kenapa dalam? Pertama, dibunuhnya anaknya, dibunuhnya istrinya. Itu kan dalam kali itu. Yang kedua, utangnya tak selesai. Kalau kawan tuh memang. Tapi yalah, itulah kalau sudah stres.
ya, permasalahan ekonomi. Jangan intinya Ustaz Hasan kan banyak kali utang awak itu pula ya kan. Nah, kalau bisa dibayar bisa, ini tak bisa dibayar. Itu fenomena yang sebelumnya 4 anaknya, ya, 4 anaknya dikurungnya di kamar sampai mati. Kan gila udah. Gila. 4 anaknya dikurungnya di kamar sampai mati. Sementara istrinya sedang di rumah sakit. Kenapa di rumah sakit istrinya? Ternyata istrinya sakit, dia juga rupanya memukulinya. KDRT. Jadi dipukulinya istrinya, masuk rumah sakit, istrinya masuk rumah sakit, anaknya dikurungnya di kamar, mati. Kan gawat udah dunia. Ya, saya nggak bayangkan bagaimana dia sanggup mengurung anaknya di dalam kamar sampai mati. 3 hari kalau nggak salah itu. Dari hari Rabu dikurungnya, hari Jumat ketahuan sama tetangga. Nggak keluar-keluar lagi anak itu pula. Ya, jadi ini fenomena-fenomena yang apa ya Bapak Ibu? Udah di luar akal kita, nggak masuk lagi di akal kita kok sanggup begitu membuat gitu sama istri dan anak. Nauzubillah summa na'udzubillah. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah cerita namanya larangan, nggak ada tawar-tawar. Kalau memang sudah dilarang Allah, haram kata Allah, haram tinggalkan. Tapi kalau kita cerita tentang perintah, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, tapi kalau cerita perintah, Allah sampaikan sesanggup-sanggupmu. Tidak dipaksa Allah. Kau wajib sholat, iya wajib sholat. Tapi sholat itu macam mana? Kalau memang bisa berdiri, berdiri. Tak sanggup lagi berdiri ya Allah, duduk. Tak bisa lagi duduk, berbaring. Tak bisa lagi berbaring, isyarat. Artinya bertakwalah, kerjakan perintah sesanggup-sanggupmu. Sholat sanggup berdiri, sanggup. Tak sanggup, macam mana sanggupnya duduk? Ya udah itu aja. Apalagi yang diwajibkan oleh Allah. Apapun yang diwajibkan oleh Allah, Allah tidak minta harus seperti itu, tidak. Tapi sesanggup-sanggupnya. Ya ayyuhalladzina amanu fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesanggup-sanggupmu. Suruh Allah awak salat tahajud, gak pala mesti sampai 12 rakaat atau 11 rakaat. Kalau memang sanggupnya cuma 2, ya 2 lah. Itulah sanggup awak dulu. Duha sanggup awak cuma 4 rakaat, 4 lah dulu. Ya. Jadi tidak ada paksaan kalau terkait masalah perintah. Ya, kalau sudah cerita perintah, Allah katakan kerjakan sesanggup-sanggupmu. Ibu bertasbih, sanggup bertasbih subhanallah 100 kali, buat 100. Tak sanggup 100 Ustaz, 10 kalinya tahan awak 10. Itu. Jadi nggak ada yang harus begini kata Allah, tidak harus begitu. Kalau yang namanya perintah, mana yang bisa awak kerjakan, kerjakan sesanggup kita. Tidak ada paksaan. Tapi kalau sudah cerita tentang larangan, nggak ada cerita. Kemudian Nabi mengatakan, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya kata Nabi, hancurnya, binasanya umat-umat sebelum kamu adalah dikarenakan banyak kali pertanyaan orang tuh dan selalu melawan sama nabinya. Jadi orang Yahudi ini termasuk yang dihancurkan Allah, ya, binasa. Karena orang Yahudi ini kan dalam riwayat dalam Al-Quran itu diceritakan Allah, kunu qiradatan khasiin. Jadi orang Yahudi ini pernah dikutuk oleh Allah gara-gara itu tadi, dilarang ngambil ikan hari Sabtu, dikerjakan orang itu juga hari Sabtu, terakhir dikutuk Allah. Orang Yahudi itu ada yang jadi monyet, ada yang jadi babi. Itu betul Pak, itu Al-Quran yang bilang.
Jadi kalau Yahudi itu dikutuk Allah jadi monyet dan jadi babi, betul. Al-Quran yang mengatakan, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian monyet-monyet yang dihina. Jadi termasuk yang menyebabkan orang Yahudi itu dikutuk Allah menjadi babi dan menjadi monyet adalah banyak kali pertanyaan yang tak berguna. Macam itu tadilah dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah dibilang Al-Baqarah karena cerita tentang Al-Baqarah, lembu betina. Disuruh motong lembu, semuanya tanyai. Lembu yang macam mana, yang begini, semua ditanyai. Sampai kata Allah, hampir saja mereka tidak melaksanakan penyembelihan lembu itu. Itulah bandalnya Yahudi itu. Ya. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan selalu melawan nabinya. Orang Yahudi ini Pak, jangankan dari dulu, sekarang pun memang begitulah sifat Yahudi ini. Tengoklah sekarang. Disuruh Nabi Musa orang Yahudi ini pergi ke Palestina. Apa kata orang tuh? Dalam Al-Quran tuh dibilang Allah Subhanahu wa taala, "Izhab anta wa rabbuka inna qa'idun." Ya, kalau memang kau mau ke Palestina wahai Musa, pergi saja kau duluan. Itu di Palestina itu ada orang-orang kuat yang kami tak sanggup melawannya. Pergi kau sama Tuhanmu, selesaikan dulu itu, nanti kau udah siap baru kami berangkat, katanya. Lalu Yahudi. Maka mereka selalu banyak bertanya dan melawan. Artinya Bapak Ibu, banyak bertanya di sini, banyak bertanya yang tak bermanfaat. Anfaedah, nggak ada gunanya bertanya. Tapi kalau untuk menuntut ilmu macam kita yang pengajian ini, justru ulama mengatakan as-su'alu miftahul ulum. Bertanya itu adalah kunci daripada ilmu. Cuman kita ini terbalik. Kalau sudah nanti berceramah begini, biasa di pengajian-pengajiannya nih, apalagi wirid oma-oma, wirid ayah-ayah. Wirid oma-oma masih ada juga yang bertanya satu-satu. Tapi kalau wirid ayah-ayah, demikianlah ceramah kita pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan, bapak-bapak silahkan awak bilang begitu kan. Belum lagi awak siap membilang, kalau ada pertanyaan silahkan. Pas kata dari luar. Yang duduk di luar teras itu pula pas kata orang itu di luar begitu. Awak kasih kesempatan. Demikian ceramah kita, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Pas kata orang itu. Iya, dalam hati orang itu copat lah ustadznya, banyak kali cakap ustadz nih katanya kan. Dikasih kesempatan bertanya, tak bertanya. Itu salah. Tapi sebaiknya kalau memang ada yang perlu ditanya. Kalau memang tak perlu ditanya, jangan ditanyakan. Karena ada juga orang bertanya, bukan bertanya karena tak tahu, tapi bertanya ngetes. Tes lu ustadznya macam mana, dalam enggak kajinya katanya. Itu benda. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah kaji kita subuh kali ini. Intinya ya, apapun yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah tinggalkan. Tak ada cerita tawar-menawar. Tapi kalau cerita perintah, ada tawaran dari Allah. Kerjakan sesanggup-sanggup kamu. Jangan banyak bertanya yang tak bermanfaat. Tapi kalau memang perlu dipertanyakan, pertanyakan. Wallahu a'lam. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.